Coba deh, Anda pernah kepikiran nggak sih, pendidikan yang benar-benar kita mau buat anak-anak kita itu kayak gimana? Hmm, Bukan cuma soal ya nilai rapor atau lulus ujian gitu. Tapi yang benar-benar ngebentuk mereka jadi manusia utuh. Wah, itu pertanyaan paling esensial ya. Kadang-kadang kita lupa soal itu di tengah semua target kurikulum. Betul kan? Lupa kalau tujuan utamanya itu memberdayakan, bukan cuma ngisi kepala. Iya, iya. Nah, untuk kebahas ini, Anda ngasih kita dua dokumen yang menarik banget. Yang pertama ini detail sekali. Dari model global namanya Leader in Me. Mereka nyebutnya Lighthouse Rubric. Itu kerangka kerjanya. Dan yang kedua, ini dari pemerintah kita sendiri. Peraturan baru dari Kemendikbud yang ngenalin konsep besar namanya pembelajaran mendalam. Betul. Jadi misi kita hari ini gimana kalau kita coba bedah? Apakah kerangka kerja praktis kayak Leader in Me ini bisa jadi jawaban buat visi besar pemerintah itu? Nah, itu dia. Ini perjodohan yang menarik buat dianalisis. Satu sisi, kita punya filosofi nasional yang visioner. Sangat idealis. Betul. Di sisi lain, kita punya model implementasi yang sangat terstruktur langkah demi langkah. Pertanyaannya, nyambung nggak keduanya? Atau cuma mirip di permukaan aja? Oke, kita mulai dari fondasinya dulu deh. Dari peraturan kementerian itu, pembelajaran mendalam ini. Intinya apa sih? Ini kan bukan mata pelajaran baru kan? Anda pas banget nangkapnya. Ini bukan apa yang diajarin, tapi gimana cara belajarnya. Ini fondasi. Dan di dokumen itu ada 3 pilar utama. Pertama, pembelajaran yang berkesadaran. Berkesadaran, maksudnya siswa sadar kalau mereka lagi belajar. Lebih dalam dari itu, artinya siswa itu jadi jadi sutradara buat proses belajarnya sendiri. Oh, Mereka bisa ngatur diri, tahu tujuannya apa, dan motivasinya tuh datang dari dalam, bukan karena disuruh atau takut hukuman. jadi ada rasa kepemilikan. Ini belajarku, tanggung jawabku. Gitu ya? Tepat sekali. Hmm, Kepemilikan itu kata kuncinya. Terus pilar kedua, pembelajaran yang bermakna. oke. Ini lawan dari menghafal buat ujian. Di sini, siswa itu didorong buat pakai pengetahuannya di dunia nyata. Jadi kontekstual gitu. Betul. Nyambungin pelajaran sejarah sama isu sosial di lingkungannya misalnya. Jadi relevan. Paham. Lalu yang ketiga, Yang ketiga, pembelajaran yang menggembirakan. Nah, ini sering salah diartiin, bukan berarti kelasnya harus lucu-lucuan terus kan? anak berani coba dan gak takut salah. Oke, jadi holistik banget ya. Kena semua aspek. Olah pikir, olah hati, Olah rasa dan olahraga. Semuanya kena. sangat komprehensif. Nah sekarang, kita pindah ke dokumen kedua. Kerangka kerja Leader in Me. Apa sih keyakinan dasar mereka? Cara mereka mandang siswa itu gimana? Nah, di sinilah kita mulai lihat benang merahnya nih. Di awal rubriknya mereka itu pakai kerangka see, do, get. See, do, get. Iya, cara kita melihat sesuatu atau paradigma kita akan nentuin apa yang kita lakukan. Dan itu yang akan nentuin hasil yang kita dapatkan. Dan paradigma inti mereka itu ada dua. Semua orang bisa jadi pemimpin, dan Semua orang punya kejeniusan. tunggu. Semua orang punya kejeniusan. Ini kan kedengarannya idealis banget. Di kelas kan kita tahu ada anak yang pinter banget, ada yang kesulitan. Apa ini nggak agak naif? Pertanyaan bagus dan itu sering banget ditanyain. Kuncinya itu di redefinisi kata jenius. Oh, oke. Jenius di sini bukan berarti semua harus jago matematika, tapi keyakinan kalau tiap anak itu punya bakat unik, punya kekuatan. Mungkin jeniusnya dia itu bisa nenangin temennya yang lagi nangis, atau jago gambar, atau teliti banget ngerapihin buku. Jadi ini soal memperluas definisi sukses di sekolah ya, nggak cuma angka di rapor aja. Persis. Kalau guru udah melihat dengan cara ini, maka perilakunya, do-nya pasti berubah. Dia nggak lagi cuma fokus sama kekurangan anak, tapi mulai nyari dan berdayain keunikan itu. Paham? Jadi dua-duanya ini visinya sama-sama memanusiakan siswa ya? Karena praktik LIM ini beneran bisa jadi caranya untuk mencapai tujuannya pembelajaran mendalam. Oke, dengan jembatan ini, ayo kita bedah. Balik ke 3 pilar tadi. Kita mulai dari yang pertama, pembelajaran yang berkesadaran. Gimana praktik di rubrik ini ngebantu siswa jadi pemilik proses belajarnya? Untuk ini, kita bisa langsung lihat pilar academics di rubriknya. Ada beberapa praktik yang kayaknya emang dirancang buat ini. Misalnya, praktik 5.1, tujuan individual. Tujuan individual. Iya,
Di sini, siswa itu pakai proses namanya 4DX Perform, 4 Disciplines of Execution, buat nentuin tujuan penting mereka sendiri atau WIX-nya. Jadi tiap anak punya targetnya sendiri, bukan cuma target sekolah. Kayak, saya mau bisa baca lancar dalam 3 bulan, gitu. Tepat, bisa akademik, bisa juga personal. Nah, dengan mereka nentuin WIX sendiri, mereka langsung jadi subjek aktif. Ini diperkuat lagi sama praktik 6.1, portofolio kepemimpinan. Ini bukan sekedar map isi ulangan ya. Terus isinya apa? Ini kayak jurnal hidup. Isinya kemajuan mereka sebagai manusia utuh. Ada data nilai, tapi ada juga refleksi, foto-foto waktu mereka mimpin proyek. Dan puncaknya, yang menurut saya paling kuat, itu praktek 6.2 konferensi yang dipimpin siswa. Nah, itu dia. Saya ngebayangin anak kelas 4 dengan bangga buka portofolionya di depan orang tuanya terus bilang, "Ayah, Ibu, ini target saya, ini buktinya, dan ini rencana saya selanjutnya." Itu pasti mengubah segalanya. Anda ngelukisinya dengan sempurna. Itu puncak kepemilikan. Siswa bukan lagi objek yang dilaporkan guru. Tapi subjek aktif. Betul, dia yang mimpin percakapan soal perjalanannya sendiri. Itulah wujud tertinggi dari pembelajaran yang berkesadaran. Kuat banget. Oke, pilar kedua. Pembelajaran yang bermakna. Gimana caranya kerangka ini ngedorong siswa buat nyambungin pelajaran sama dunia nyata? Di sini kita lihat pilar leadership dan academics kerja bareng. Pertama, praktek 2.2, pendekatan terintegrasi. Rubriknya nuntut sekolah buat nggak ngajarin 7 kebiasaan secara terpisah. Oh, jadi diintegrasikan ke semua pelajaran? Persis. Jadi pas belajar sejarah, guru bisa nanya, kira-kira pahlawan kita dulu pakai kebiasaan mulai dengan tujuan akhir nggak ya? Menarik. Jadi konsepnya jadi hidup nggak abstrak. Itu dia. Tapi yang paling kuat mungkin praktik 2.3 pembelajaran melalui pelayanan atau service learning. Di sini siswa diminta ngerancang dan mimpin proyek yang jawab kebutuhan nyata di komunitasnya. Contohnya gimana tuh? Misalnya anak SMP lagi belajar soal ekosistem di pelajaran IPA. Nah, proyek akhirnya bukan ujian tulis, Terus? tapi mereka bikin kampanye pengurangan sampah plastik di kantin sekolah. Mereka harus riset, bikin poster presentasi ke adik kelas. Wow, itu kan berarti mereka belajar biologi, komunikasi, manajemen proyek, Semuanya dalam satu kegiatan nyata. dan ilmunya langsung berdampak. Itulah definisi bermakna yang sesungguhnya. Itu intinya, mereka nggak nanya lagi, buat apa saya belajar ini? Karena mereka lihat langsung gunanya. Masuk akal banget. Sekarang yang terakhir, dan seringkali yang paling susah diukur. Pembelajaran yang menggembirakan. Gimana sebuah kerangka yang terstruktur bisa menciptakan rasa aman psikologis? Jawabannya ada di pilar culture. Ini jantungnya model ini. Praktik yang paling dasar itu 3.2, lingkungan sosial emosional. Oke. Rubriknya secara eksplisit minta sekolah bangun iklim saling percaya, pakai metafora simpanan rekening bank emosi. Rekening bank emosi, ini istilahnya agak korporat ya. Di kelas bentuknya gimana? Bentuknya bisa sesederhana tindakan-tindakan kecil yang bangun kepercayaan. Dengerin teman, nepatin janji, minta maaf, itu simpanan. Sebaliknya, ngejek atau gosip itu penarikan. Ah, jadi ada bahasa yang sama buat ngebangun hubungan baik. Betul. Jadi lingkungannya aman buat jadi diri sendiri, buat berani gagal. Nah, ini nyambung ke praktik 4.2, peran kepemimpinan, dan 4.3, suara siswa. Oke. Rubrik ini nuntut supaya setiap siswa punya peran kepemimpinan, bukan cuma ketua kelas. Oh, jadi semua anak? Semua. Mungkin ada yang perannya penyambut pagi, atau ahli teknologi yang bantu guru, atau penjaga tanaman kelas. Jadi setiap anak merasa penting, merasa punya kontribusi. Dan ketika mereka merasa punya peran dan suara mereka didengar, misalnya pas nyusun misi kelas bareng, sekolah itu jadi sekolah kita, bukan tempat asing. Itulah sumber kegembiraan yang otentik. Kalau saya dengerin semua ini, jadi sadar ini tuh bukan sekedar kumpulan tips buat guru ya. Ini kayak ngerombak total fondasi sekolah. Anda sama sekali nggak salah. Itu gambaran besarnya. Makanya kalau kita lihat lagi rubriknya, bab pertamanya itu mulai dari orang dewasa yang belajar dan menjadi teladan. Nah, jadi mulainya dari guru dan kepala sekolahnya dulu. Harus. Pesannya jelas, perubahan budaya itu dimulai dari orang dewasa. Nggak bisa minta siswa proaktif kalau rapat gurunya aja nggak fokus. Kerjakan apa yang saya kerjakan, bukan kerjakan apa yang saya katakan. Tepat sekali. Dan ini pendekatan sistemik. Ada tim Lighthouse yang isinya guru dan siswa buat mantau implementasi. Ada juga tujuan sekolah yang selaras. Ini sebuah orkestra, bukan permainan solo. Jadi kalau kita simpulkan,
Pembelajaran mendalam itu mengapanya, filosofi besarnya. Dan kerangka Leader in Me Menyediakan bagaimananya. menyediakan bagaimana yang sangat detail dan sistemik untuk mewujudkan filosofi itu di lapangan. Kantor, tapi jadi praktek sehari-hari. Sungguh analisis yang mencerahkan. Kita udah lihat koneksi yang luar biasa. Dari penyebutan 7 kebiasaan di peraturan nasional, sampai gimana pilar-pilar di Leader in Me jadi peta jalan praktis untuk pembelajaran mendalam. Iya, keselarasan antara model global yang teruji dengan filosofi nasional kita ini luar biasa. Ini jadi ninggalin satu pertanyaan menarik sih buat kita semua renungkan ya. Apa itu? Kalau sebuah sekolah berhasil banget menerapkan rubrik ini sampai dapat status lighthouse, apakah itu artinya mereka otomatis sudah mewujudkan esensi dari pembelajaran mendalam? Dan sebaliknya, yang mungkin lebih menantang, mungkinkah sebuah sekolah bisa mencapai pembelajaran mendalam yang sejati dan berkelanjutan tanpa sistem yang terstruktur dan terukur seperti yang ditawarkan kerangka kerja ini?